Wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya Bapak Ibu. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Materi terakhir kita akan membahas form APL ya Bapak Ibu. Form APL akan saya share kembali ke grup WA. Nanti tekniknya seperti apa? Akan saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Nanti untuk pelaksanaannya nanti Bapak Ibu print masing-masing ya. Ya, kenapa Bu? Baik, akan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Bentar. Sudah muncul ya? Berikut adalah form APL Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu isi untuk salah satu persyaratan mengikuti uji kompetensi. Pada lembar pertama ada formulir pendaftaran. Pada bagian ini Bapak Ibu terdiri dari data-data pribadi Bapak Ibu yang kami rasa ini Bapak Ibu udah paham untuk cara pengisiannya ya. Dari data pribadi, nama lengkap, NIP, begitu juga pada data pendidikan terakhir, data pekerjaan sekarang, nama instansi, sampai atasan langsung juga tertulis di sini Bapak Ibu. Pada bagian D, data permohonan sertifikasi, silahkan Bapak Ibu isi sesuai yang ada ini, nggak usah diubah lagi ya, karena ini sudah ditetapkan sertifikasi kompetensi jabatan pengawas. TUK ini adalah tempat uji kompetensi ya Bapak Ibu, jadi diisi aja LSPPDN Kemendagri secara online atau LSPPDN Provinsi Kalimantan Timur online. Saya bantu tulis ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya pada halaman kedua, berikut adalah daftar unit-unit kompetensi jabatan pengawas. Jadi jabatan pengawas adalah ada 13 unit kompetensi. Unit kompetensi ini ada di Permendagri 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan ya Bapak Ibu. Sekali lagi, 13 unit kompetensi ini ada di Permendagri 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Ada 13 unit kompetensi untuk jabatan pengawas ya Bapak Ibu. Izin kabur, mohon izin kabur tulisannya nggak jelas. Kabur ya? Tidak terlihat. Sebentar. Kalau di tempat saya terlihat aja. Suaranya hilang, Pak. Izin Bapak Ibu, untuk bagian ketiga ini adalah kesesuaian persyaratan sertifikasi dan bukti pendukung. Bukti pendukung apa Bapak Ibu sudah mengumpulkan ke LSPP dan provinsi atau gimana Bapak Ibu? Baru SPT Pak. Belum. Baru SPT ya? Ya, nanti dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Belum ada, baru SPT. Baik, nanti Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan
yang tertera di sini ada SK jabatan terakhir, surat perintah tugas atau LSP, dan SK pangkat terakhir. Itu maksudnya sertifikasi camat itu apa ya, Pak? Ya, ini sepertinya belum kami ubah ya Bu, kelewat Bapak Ibu, karena form APL ini nggak jauh beda sama form aplikasi form APL untuk camat. Izin Pak, yang 13 unit kompetensi itu atau semua diambil atau berapa kompetensi Pak Izin? Mana Bapak Ibu? Yang 13 tadi Pak, 13 unit kompetensi itu semua diambil atau berapa yang diambil Pak? Semuanya kah? Oh ya, semuanya. Oh, Semuanya yang diambil, Bu. Rinciannya sudah dijelaskan di Permendagri 108. Silahkan nanti di-download atau di-share, dibuka-buka ya Bapak Ibu. Untuk penyerahannya ini semua ke mana kita, Pak? Kalau sudah lengkap. Apabila sudah lengkap, diserahkan ke asesor nanti ya Bapak Ibu pada saat wawancara. Nanti asesor yang akan mendalami lagi, akan mengecek kelengkapan administrasi Bapak Ibu pada saat mengikuti wawancara besok. Mas Berarti melalui WA ya? WA Ya. grup itu? Via grup nanti tergantung asesor ya Bapak Ibu, apa grup asesor nanti akan dibagikan. Begitu pula ada juga asesor yang biasa menggunakan Zoom. Biasa ada asesor juga yang menggunakan Zoom ya Bapak Ibu. Izin itu dilegalisir kah, Pak? Dilegalisir Ya, apa? Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Mas Adit, maaf mau Ya. pencerahan sedikit. Untuk yang tadi kompetisi ada 13 unit itu Ya. kita ketik dulu ya. Kita ketik baru kita simpan file gitu. Ya, yang ini maksudnya nanti penyiapan alat itu yang kita nanti referensinya 108 itu. Referensinya kan dari 13 unit ini itu kita ketik aja di laptop nanti apabila diperlukan itu nanti dikirim aja. Jadi enggak pakai hard copy ya, pakai soft copy aja yang dikirim gitu ya. Iya, soft copy aja, tapi apabila asesor ingin melihat langsung, segera disiapkan ya Bapak Ibu ya. Melalui Zoom. Iya, melalui Zoom. Karena kan pelaksanaannya semua kan melalui Zoom semua nih pelaksanaannya. Iya, betul. betul. Baik. Iya. Terima kasih. Masuk aja sebelah kanan, yang paling ujung. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin sebentar, Mas Adit. Kalau bisa ini formnya ini kita dikirimkan ke grup. Baik. Jadi kita bisa apa-apa yang kita perlukan persiapkan. Iya. Terima kasih. Betul sekali Pak, betul itu Pak. Sekalian saya kirim ke chat Zoom juga ya Bapak Ibu ya. Lala jadinya. Lila juga nasihatnya. Sepertinya melalui Zoom chat kurang mendukung ya Bapak Ibu, tapi saya sudah share ke grup kita tadi. Belum bisa dibuka ini di grup ini. Error. Oh, error. Sudah bisa Pak, bagus Pak. Bisa atau gimana Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Bisa Pak. Bisa. Mantap. Oh ya bisa. Oke. Masih. Instruksi ini tulisannya kecil, tapi yang bagi saya ibu kecamatan ya
Remang-remang nih, apalagi sudah umur 50. Oh, ini saya besarkan lagi, Pak. Gimana Pak, udah besar, Pak? Nah, ya ini lumayan Diperbesar lah. lagi ya. Nah, ini lumayan. Nanti penting kan- pengisiannya tulis tangan atau diketik Pak Ari? Pak Adit. Pak. Nanti pengisiannya bisa ditulis tangan terus di PDF, bisa juga, Bu. Bisa Iya. juga diketik langsung ya. Oh, berarti ini di print lagi nih ya? Print ulang. Di print Iya. ulang berarti. Ya. Bisa di print ulang, terus ditulis tangan, bisa juga diketik langsung di sini, Pak. Oh iya. Ya. Begitu juga untuk lembar tanda tangan nanti ya, Pak. Tetap harus disesuaikan juga. Bentar. Bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Itu coret-coret nanti. Tadi sampai sini ya. Ini kan di WA kan 35 juga. Bisa dibaca dengan bersama Bapak Ibu. Untuk melengkapi bukti-bukti, saudara diminta mengisi hal-hal di bawah ini secara jujur dan dapat dibuktikan di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu isi dengan jujur ya Bapak Ibu, jangan mengada-ngada walaupun belum misalnya menyiapkan alat kelengkapan, tapi nggak usah ditulis sudah ada gitu menurut saya. Yang Jadi sesuai dengan jangan keadaan. Ya, jangan sampai asesor menanyakan tapi Bapak Ibu nggak bisa membuktikan seperti itu. Itu lebih fatal lagi, dapat mengurangi nilainya Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu tulis sesuai yang Bapak Ibu kerjakan di sini, walaupun tidak masuk dalam ininya Bapak Ibu, nggak usah ditulis ya Bapak Ibu. Iya, paham. Waktu dan tempat itu lokasi kantor kita kah atau bagaimana? Iya. Lokasi kantor Ibu ini. Dipindah ke sini mana? Nanti baru di print di kantor. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk kolom di bawah ini ACC adalah semua peserta ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menuliskan namanya di kolom sini nanti. Misalnya nama saya Aditya. Silahkan Bapak Ibu isi dan tanda tangan di kolom tanda tangan. Dan asesor nanti akan kami sampaikan beberapa hari kemudian ya Bapak Ibu. Buka dari kali kan enggak. Dan kolom rekomendasi yang akan mencentang ini adalah asesor. Halo Bapak Ibu. Ya. Bisa diperhatikan dulu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kolom rekomendasi ini yang akan mencentang nantinya adalah asesor. Apakah Bapak Ibu dinyatakan melanjutkan sertifikasi atau tidak, seperti itu. Selanjutnya lembar penilaian mandiri. Pada lembar ini Bapak Ibu silahkan menulis data masing-masing ya. Nama, asesornya siapa, tanggal pada saat uji, kapan, tempatnya di mana. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi bukti-bukti yang telah ditulis tadi kami harap dapat disiapkan apabila sewaktu-waktu asesor menanyakan dapat Bapak Ibu perlihatkan seperti itu. Ini sertifikasi mandiri diisi aja ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu telah melaksanakan atau menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademik,
Di sini Bapak Ibu yang mencentang sendiri ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu telah melaksanakan? Kalau melaksanakan berarti Bapak Ibu telah kompeten maksudnya. K itu kompeten ya Bapak Ibu, BK itu belum kompeten. Kalau misalnya sudah melaksanakan, mohon disiapkan bukti pendukungnya apa, seperti itu. Begitu juga pada unit kompetensi selanjutnya, menyusun program kerja, kegiatan kerjasama strategis. Apakah Bapak Ibu telah kompeten dalam menyusun ini atau belum? Silahkan juga dicentang. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Ini diisi mandiri, jadi setiap ASESI dapat mengisi ini secara... Mas. Ya. Kenapa? Belum dibuka Pak, itunya Pak. Pak Musa. Pak Musa belum di-unmute itu. Silakan Pak. Suaranya itu. Dibuka dulu Pak Musa. Suaranya. Iya, itu Pak, Ya. naskah akademik belum jelas gimana itu. Maksudnya dari naskah kena nih. Menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik di sini maksudnya seperti surat menyurat ya Bapak Ibu ya. Dapat juga berupa SK segala macam. Untuk rinciannya silahkan dibuka kembali Permendagri 108 tahun 2017. Oh iya, paham. Setiap unit ini telah dijelaskan di Permendagri 108. Ada 13. Terlanjut ya Bapak Ibu. Izin Ya. Bu Astiti. ya, mau tanya Pak, misalnya kita pernah melakukan membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan gitu Pak, tetapi kita melakukannya tuh misalnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu gimana Pak? Dan tidak ada korelasinya dengan pekerjaan yang sekarang. Kalau seperti itu nggak usah dimasukkan ya Bu, tapi di mana di kolom mandiri ini kalau Ibu mampu atau pernah melaksanakan seperti itu ditulis ke aja, ditulis di checklist kompeten aja, nanti bukti pendukungnya disampaikan ke asesor seperti yang Ibu sampaikan tadi. Seperti itu Bu. Iya, kemudian begini Pak, kadang kan kita pekerjaan saya misalnya saya membuat surat, tetapi yang tanda tangan bukan saya gitu Pak. Itu bagaimana? Yang mengonsep kita, yang mengetik kita, tetapi yang tanda tangan bukan kita gitu. Bagaimana Ya. Pak? Maka itu Kalau seperti itu kan nggak nggak ada apa-apa Bu. buktinya bahwa kita yang melakukan. Kalau paraf itunya ada Bu, paraf koordinasinya ada Bu. Ada, Ya. ada Pak, paraf di itu. Ada di Iya. dekat tanda tangan kepala. Ya, seperti itu Bu. Nggak apa-apa Bu, tetap dilampirkan aja bukti-bukti pendukung seperti itu. Untuk parafnya kalau bisa ada, kalau yang melaksanakan ini, yang mengerjakan ini adalah Bapak Ibu seperti itu. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu, seperti yang tadi juga, ini kolom ASESI diisi nama Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing, kemudian ditanda tangan, serta asesor nanti aja diisi ya Bapak Ibu. Nah ini lembar jawaban nggak usah dihiraukan karena ini masih format lama. Kemarin sebelum pandemi kita memang melaksanakan uji tulis secara tatap muka. Jadi
semua soal secara klasikal ya Bapak Ibu, secara manual seperti itu. Selanjutnya lembar verifikasi pengalaman pemerintahan. Data riwayat penugasan tahun 2020 sampai dengan 2022. Silakan dibaca dulu ya Bapak Ibu. Pelajari seluruh unit kompetensi pemerintahan. Ini sudah kami rubah nih ya. Untuk jabatan pengawas dalam Permendagri 108 tahun 2017. Kemudian tuliskan minimal 1 pengalaman Anda yang terkait unit kompetensi di bawah ini dalam pelaksanaan tugas saat ini atau penugasan pada SKPD atau OPD sebelumnya ya Bapak Ibu. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan saat ini. Kembali lagi, ini adalah unit kompetensi untuk jabatan pengawas ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat kembali di Permendagri 108 tahun 2017. Kemudian Bapak Ibu menuliskan minimal 1 pengalaman Bapak Ibu yang telah dilaksanakan. Kalau perlu dibuktikan juga dengan foto-foto segala macam ya Bapak Ibu, kalau ada. Begitu juga pada unit kompetensi yang lainnya. Begitu seterusnya sampai 13 unit kompetensi ya Bapak Ibu. Silahkan melampirkan pengalaman Bapak Ibu. Kalau itu belum ada semua, gimana Mas? Ya kalau belum ada, nggak usah diisi. Nggak usah diisi. Kan Iya. ada yang baru menduduki ini, ada juga yang sudah lama. Yang baru kan belum ada sampai pengalaman yang banyak ini. Sudah berapa lama Bapak Pak Suhandayadi? Kurang lebih setahun 6 bulan. Bapak Ibu, Pak Suhandi cek lagi. Siap. Biasanya kalimat dari yang ada ya. Nah, kalimat ini yang mungkin 13 secara ini. umum ya, secara umum. Mungkin lebih spesifiknya lagi dikaitkan dengan pekerjaan Pak Suhandayadi. Ya. Ya, kami rasa dalam pelaksanaan 1 tahun lebih itu sudah ada mengerjakan ini Bapak Ibu dalam 13 unit kompetensi. Oke. Beda. Instruksi Mas sama saya tahun 2021 tahun 2020 bulan Maret. Jadi kan belum ada 3 tahun. Jadi kalau pengalaman masih belum ada sih. Masih minim. Sebelumnya gimana Pak? Ya memang sebelumnya di situ jadi staf sih Mas, staf di Panti PSKW. Tapi pengalaman dalam unit kompetensi ini ada Pak, walaupun Bapak dari staf kemarin. Nggak ada juga sih. Ya nggak ada kan, sebagai staf aja kan kemarin. Sebagai staf tahun 2020 baru diangkat, promosikan bulan Maret. Benar itu Pak Musa. Kita baru diangkat juga itu dari staf sama. Oke, baik. Apa harus diisi juga itu? Jadi kalau diangkat tahun 2020 saya kira sudah ada Pak, karena ini cuma 13 unit. Dan jika dikaitkan dengan pekerjaan Bapak Ibu, pasti ada keterkaitannya Bapak dari 13 unit ini. Kalau yang sudah 2 tahun menjabat atau yang 1 tahun 6 bulan tadi. Nah, kalaupun belum ada, Bapak Ibu bisa membuat yang namanya lembar disclaimer. Coba di unit kompetensi di bawah aja. Nah,
Oh, yang di Mandiri ya? Baik, nah jadi kalau Bapak Ibu yang belum melakukan dari 13 unit kompetensi ini, bisa kita pakai lembar disclaimer. Lembar disclaimer itu apa? Kira-kira unit kompetensi mana nih yang Bapak belum laksanakan, tapi kan Bapak sudah tahu alurnya. Jadi bisa di situ Bapak buat seolah-olah Bapak pernah melakukan hal tersebut, tapi tulis di atasnya disclaimer, unit kompetensi, kodenya apa, terus namanya apa, nah alurnya seperti apa, seperti itu. Oke, dilanjutkan ya. Pencerahan Bu Antoni. Iya Pak. Anu Mbak. Tadi katakan kita belum pernah secara real, belum pernah melaksanakan salah satu kompeten dari 13 itu. Tapi dengan jenjang waktu jabatan yang sudah melewati 1 tahun, dianggap itu sudah ada, biasanya sudah dilaksanakan. Katakan memang benar Bu, dari 13 ini belum ada yang ada 1 atau 2 yang belum pernah dilaksanakan. Apakah saran Ibu tadi harus dilaksanakan, dibuat saja seolah-olah pernah dilaksanakan, tapi dengan penandaan disclaimer gitu Bu ya? Benar Bapak. Bisa dicontohkan Bu bagaimana Bu cara penyampaiannya? Coba di atas. Atau gini aja Mbak, diupload di WA aja Mbak. Lembar disclaimer. Enggak Pak, karena kan yang membuat itu asesi ya, bukan panitia. Ya, Jadi gini Bapak ya, ditulis aja di atasnya di lembar disclaimer, kode unitnya berapa, misalnya yang nomor 1 ini, 84 sekian-sekian kan, 01. Judul unitnya menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah akademik. Nah, naskah akademis ini biasanya kan kita membuat ini untuk misalnya rancangan perda. Kan kita harus ada naskah akademisnya dulu tuh. Nah, kalau kita belum pernah membuat naskah akademis selama ini, 1 atau 2 tahun ini, Bapak Ibu bisa membuat naskah akademis seolah-olah Bapak mau mengusulkan rancangan perda. Tapi di atasnya ditulis lembar disclaimer. Seperti itu untuk kepentingan uji kompetensi. Maka diserahkan kode unit dan judul unit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti di lembar kolom masing-masing nanti Bu ya? Iya, masing-masing. Nanti ada lembar portofolionya. Tadinya kan biasanya ada SK-nya atau ada surat undangannya misalnya dan lain-lain. Nah, tapi karena belum ada naskah akademis nih yang belum dibuat. Jadi Bapak seolah-olah buat naskah akademis untuk rancangan perda misalnya. Tapi di atasnya diberi tanda lembar disclaimer, kode unit sekian, untuk keperluan uji kompetensi bagi jabatan ya. Seperti itu. Ya, Oke. Terima kasih Bu. Ya, Iya, terima kasih. ya Bapak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, Mas Adit silakan lanjutkan. Disclaimer. Ada. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebentar. Ini lembar portofolio. Selanjutnya umpan balik kepada asesi. Ini 13-an di situ. Kompetensi. Selanjutnya umpan balik kepada asesi. Pada umpan balik ini asesi atau Bapak Ibu dapat memberikan komentarnya atau tanggapannya mengenai unit-unit kompetensi yang telah disampaikan tadi atau unit kompetensi jabatan pengawas yang ada di Permendagri. Apakah Bapak Ibu telah melaksanakan atau tidak ya Bapak Ibu? Silahkan didalami lagi ini.
dan memberikan komentarnya pada kolom ini. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Catatan pelaksanaan uji kompetensi ini nanti asesor yang akan memberikan catatan. Mengisi datanya itu setelah wawancara atau bagaimana, Mas? Karena kan kita belum dengan Dari sekarang sudah bisa diisi ya Bapak Ibu. Nanti pada saat wawancara disampaikan ke asesor. Pertanyaannya tadi sepertinya Mas mengarah ke itu. Setelah dilaksanakan baru bisa kita jawab. Yang mana, Bu? Ya, ini kan komponennya apakah yang berkaitan dengan hari ini gitu ya? Seperti penjelasan yang cukup memadai gitu, artinya hari ini kan bisa kita isi gitu ya. Dari sisi kami sebagai asesi. Maaf Pak, menambahkan Pak. Kalau lihat dari isi komponen itu Pak, itu ada hubungannya dengan asesor. Sementara kan kita sendiri belum bertemu dengan asesor nih Pak. Ya, makanya apakah hari ini yang hasil penjelasan dari tim BPSDM Kemendagri bisa kami masukkan di sini gitu? Ya, enggak apa-apa Bu. Nanti umpan balik ini diisi setelah Ibu wawancara bersama asesor. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk sertifikasi kompetensi pemerintah ini, kualifikasi pengawas, ini pada kolom pencapaian kompetensi asesor yang akan menceklis ya Bapak Ibu. Apakah bukti-bukti Bapak Ibu lengkap dan seterusnya. Ini asesor yang akan memberikan komentar. Ya, habis ya Bapak Ibu. Nanti di lembar terakhir pada kolom asesi silahkan menulis nama dan tanda tangan Bapak Ibu. Nanti hasilnya asesor yang akan menentukan apakah Bapak Ibu dinyatakan atau direkomendasikan kompeten atau belum direkomendasikan. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Ibu, cukup untuk pengisian form APL. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA atau menjapri saya langsung. Mas Adit, sebentar Izin, Mas Pak. Adit, pencerahan. Mas Adit, Ya, saya ya. tadi file dari pengisian ini kan ada di share, tapi tadi masih ada yang belum matching, itu ada yang camat dan ada Ya, ya. kecamatan. Nanti Di share saya kembali forwardin. yang sudah Ya. fix. Oke, terima kasih. Sip. Ya, yang sudah fitness. Pak Adit, izin Pak. Iya Mumpung Bu. di sini Pak. Bisa ke halaman 3 lagi Pak, sebentar Pak. Ada sedikit saya tanyakan. Halaman 3. Tutup sudah ya. Nah, itu ada skema sertifikasi tadi Pak ya di kolom ya. Kan ada bukti-bukti VACS itu apa ya Pak Oh ya? ya. Bisa dijelaskan Ini Pak? asesor yang akan mencentang ya Bapak Ibu apakah buktinya Bapak Ibu valid, V itu valid, A itu akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, current itu artinya terkini ya. Ya, current itu artinya terkini, sufficient itu bisa ditelusuri. Seperti itu, apakah SK-nya Ibu valid, nanti itu asesor yang mengisi. Apakah ST-nya, SPT-nya Bapak Ibu terkini atau enggak, bukan tahun kemarin atau tanggal kemarin ya Bapak Ibu, pokoknya ini asesor yang akan menentukan. Seperti itu, Bu. Ya, siap Pak. Berarti itu pada bagian ini Anda diminta, berarti bukan kita Pak ya, maksudnya asesor ya? Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Cukup. Kita kembalikan ke moderator. Tutup sudah ya. Bang Dimas. Batas pengiriman sampai kapan ini? Sebelum tanggal 2.
Habis wawancara.